Marxisme di abad ke-19. Ya, romantisisme adalah boleh dibilang seperti juga Alfero, ini merupakan suasana kultural yang memang terbelah dua seperti kita lihat tadi. Satu pihak muncul tadi antusiasme masih yang melanjutkan penalaran rasionalisme dalam positivisme, tapi di sisi lain mulai muncul situasi cemas terhadap rasionalitas itu begitu ya. Ada suasana kritis dan cemas. Menganggap dasarnya adalah kecemasan dan sikap kritis terhadap rasionalisme. Abad 18. Jadi berarti kurang lebih sesudah 100-an lebih. Kalau kita anggap sebagai munculnya sejak abad 16, maka di situ rasionalisme sudah berumur berapa? 300-an tahun ya. Sudah 300-an tahun. Lama itu. Artinya memang sudah cukup waktu untuk bereaksi terhadap rasionalisme ini. Nah, tentu itu serentak ya, ada menjadi suasana kultural, menjadi ruh zaman, menjadi ini. Maka romantisisme ini dari sudut itu adalah boleh dibilang zeitgeist ya. Ruh zaman, zeitgeist. Ruh zaman yang lantas melahirkan pemikiran-pemikiran yang kiblatnya berbeda dengan rasionalisme. Jadi kalau dalam rasionalisme ada Descartes dengan cogito, ada Immanuel Kant dengan segala postulat ini itu. Di dalam abad ke-19 muncullah pemikir-pemikir yang rada aneh yang justru mengutamakan, muncul pemikir itu tidak selalu filsuf ya, karena itu sastrawan juga nanti kayak Goethe segala macam itu muncul pemikir yang mengutamakan perasaan dan imajinasi. Perasaan dan imajinasi itu pusat gravitasinya. Selama ini itu dianggap disepelekan oleh rasionalisme. Yang salah satu yang paling besar adalah Friedrich Schiller. Ya, kebanyakan memang muncul di Jerman ya. Friedrich Schiller dia terkenalnya terutama karena dia bicara mengenai ini apa namanya, tentang kebudayaan, bahwa kebudayaan itu adalah proses inovasi terus-menerus melalui imajinasi kreatif.
melalui imajinasi kreatif. Dan menurut dia, yang khas dalam dunia manusia barangkali bukan pikirannya amat, tapi imajinasinya yang membuat dia tidak pernah puas, yang membuat dia terus-menerus merombak lagi dan lagi gitu. Kalau sekedar nalar untuk membuat rumah, orang sudah bikin rumah, so what gitu kan. Orang sudah bikin rumah dan sudah mampu membuat rumah. Tapi kenapa dong rumah itu diubah lagi gitu ya, sampai muncul seni arsitektur gitu. Kalau sekedar berekspresi lewat berbunyian sudah bisa dari dulu juga, terus melahirkan musik. Tapi kenapa dong musik itu diubah lagi strukturnya sampai melahirkan suatu khasanah yang disebut seni musik. Gitu. Oke. Imajinasi kreatif itu yang menjadi yang menjadi khas dan unik, yang membuat dunia manusia berubah terus meskipun terus sudah mantap adalah imajinasi kreatif. Dan itu juga membuat manusia tidak pernah mantap sekaligus. Imajinasi kreatif ini yang membuat peradaban tidak pernah berhenti, tidak pernah selesai, dan terus akan berubah karena usil terus ininya gitu, imajinasinya. Dia akan menciptakan ulang dan ulang. Persis kebalikannya dari dunia binatang. Dunia binatang settle sekali dia diberi peralatan seperti itu dalam tubuhnya, sudah seumur-umurnya gitu terus. Dunia manusia tidak. Imajinasi kreatif ini merupakan faktor ekstra. Merupakan faktor ekstra dalam sebagai ciptaan alami. Faktor ekstra, faktor surplus, dia menyebutnya surplus, semacam surplus. Dalam dunia binatang ada unsur surplusnya ketika mereka dalam situasi tertentu hanya menikmati bunyi gitu ya. Singa-singa kalau udah lapar atau kalau udah kenyang dia mengaum begitu kerasnya dan hanya untuk menikmati auman itu sendiri gitu. Gue dengar keren gitu ya. Wow gitu. Nah, menikmati itu. Dan burung-burung hanya menikmati cericit sebagai apa ya? Nggak ada tujuannya. Meskipun dalam sisi tertentu cericit burung itu ada isyarat untuk kawin, isyarat untuk lapar, isyarat bahaya segala, tapi ada saat-saatnya kata dia. Itu tuh sesuatu yang surplus. Yang mereka lakukan hanya untuk menikmati itu aja gitu. Jadi kalau kita tanya ke burung-burung, lu ngapain bercericit-cericit? Kali ini nggak ada apa-apa. Asik doang gitu. Menikmati aja bunyinya. Nah pada manusia unsur surplusnya itu besar sekali. Kegedean barangkali. Sampai banyak hal diubahnya lagi, diotak-atiknya lagi, terus gitu. Padahal udah beres, udah mantap, makan minum udah bisa, udah nothing. Dia tidak paniknya, tidak butuh apa lagi. Ada sesuatu yang ini yang menyebabkan manusia tidak hanya hidup dalam medan need. Medan kebutuhan gitu ya. Medan kebutuhan, dia tidak hanya hidup dalam situ, bahkan sebagian besarnya dia hidup dalam medan keinginan, itu susahnya itu. Desire, hasrat itu. Hasrat tuh nggak butuh amat sih sebenarnya. Ya apa itu? You wish you apa ya? Melainkan juga dalam medan hasrat, keinginan. Ini bukan kebutuhan, tapi porsinya kuat sekali dalam dunia manusia. Dan dunia modern ini persis adalah manifestasi pada akhirnya bukan lagi soal need ya,
bukan lagi soal need. Nanti kita akan lihat lewat kapitalisme dan segala macam, wah itu sudah menjadi kisaran evolusi hasrat gitu kan ya. Evolusi hasrat, bukan lagi dunia modern pada akhirnya bukan lagi sebagai need. Kalau need mah gampang dipenuhi, udah beres sih. Udah lama juga terpenuhi gitu. Tapi hasrat itu hasrat penaklukan negara lain, itu lain. Keinginan akumulasi lantas bikin pabrik, menjual segala macam itu. Dan ini bagi sebagiannya hasrat kaitannya terutama tadi dengan imajinasi. Hasrat itu masalahnya juga kaitannya erat dengan imajinasi, bukan dengan mimpi. Dunia manusia maka menjadi dunia yang terus-menerus dibuat-buat gitu ya. Dunia yang dibuat-buat terus-menerus karena ini. Dan kultur adalah persis tampang dari dunia yang dibuat-buat itu. Segala makanan dibuat-buat gitu. Baju, oh apalagi fashion dibuat-buat. Kayaknya apapun ya. Berarti dalam hal itu jika manusia memiliki imajinasi kreatif, budaya-budaya yang ingin mengembalikan zaman sekarang pada keagungan zaman dulu aja susah sekali ya, karena pada hakikatnya semua manusia itu ingin maju tapi ada yang tarik-tarik zaman dulu. Ya apa itu hasrat nostalgis itu apa ya? So kalau lihat ini seakan-akan hasrat mencipta itu perspektif ya. Tapi tendensi retrospektif itu apa ya? Ya dalam dunia mode kan itu sebenarnya nggak balik lagi. Ya itu apa? Persis itu apa? Karena memang dunia mode yang melahirkan apa namanya? Itu rada paradoks ya. Super kreatif ya, tapi kenapa kembali terus ke belakang? That's it. That's the question. Kenapa mesti ada retro-retroan gitu ya? Kenapa mesti ada vintage-vintagean gitu? Terus sekarang bergeser terus dari vintage retro tahun 30, 50, 60 tapi semua mundur. Kenapa sih Pak? Apa ya? Itu misterius juga tuh Pak. Kalau berefleksi menurut Pak? Apa? Berefleksi. Apa betul reflektif itu? Saya nggak tahu ya. Kan udah khas Kalau di kalangan mistik tuh ada ininya Pak, ada beberapa gambaran alasannya. Apa tuh misalnya? Kata saya pernah baca kalau di tabir mistik itu karena jiwa manusia itu sudah lama dibentuknya. Interesting. Nah terus kemudian mereka diturunkan hanya pada tahun-tahun yang berbeda. Jadi sudah sejak lama. Nah jadi karena mereka sudah pernah berada lama itu gitu, jadi keinginan untuk melihat sejarah ke belakang gitu tuh karena tuntutan si jiwa yang sudah akumulatif dia pengalaman jalannya. Ya itu jawaban mistik. dalam arti refleksi dalam arti itu ya. Artinya oke. Artinya melihat siapa gue. Ya saya kira ada kaitannya juga dengan kalau itu riwayat jiwa, ini riwayat jiwa temporer. Ya, ketika di dunia ini, kenapa kamu harus bernostalgia kadang-kadang? Kenapa ada kesenangan tertentu dengar lagu purba waktu kita kelas 6 SD atau SMP gitu? Apa ya? Semangat menghadirkan kembali Pak. Ya, what for? Bahkan kadang-kadang kayak sepatu super lancip itu kan itu dari dari 400 tahun yang lalu, 500 tahun yang lalu. Itu lebih jauh lagi kan. Yang sebenarnya untuk kita itu bentuk yang ganjil sekali gitu, nggak balance kan. Lancip ini kan lebay kesan jadi aneh sebetulnya. Ini ya, apa namanya? Ingatan-ingatan yang bagus itu kan biasanya ingatan-ingatan yang merangsang seluruh indera ya. Makanya kayak film gitu ya, atau segala hal ya. Peristiwa traumatik kenapa itu begitu melekat kuat gitu ya. Nah mungkin dengan cara-cara seperti itu, mendengar musik lama gitu ya, itu tuh mungkin ada sebuah momen gitu ya, terus itu tuh seperti hidup lagi gitu, karena ya rekamannya sekuat itu gitu. Jadi apa, saya ngeliat tuh ini apa namanya, ada sesuatu yang dibangkitkan kembali, tapi si memori itu bukan cuma sekadar musik itu gitu, tapi atmosfernya, kondisi waktu itu gitu ya. Nah itu tuh karena dia terekam dengan bisa dibilang indera itu semua bereaksi gitu Pak. Semakin multifacet, semakin memori itu
kuat untuk kita dorong kembali. Ya kayak trauma paling gampangnya kan orang peristiwa ketakutan itu paling kalau orang suruh ingat kembali dia bisa sampai ketakutan lagi gitu, seperti hadir lagi gitu. Tapi itu kan berlaku jika dalam satu kehidupan manusia lahir dan mati ya. Tapi kalau misalnya kita rindu akan sesuatu yang belum pernah kita alami gitu, 1950 kayak sepatu lancip itu kan belum pernah kita alami tapi kita Gimana kalau Itu dipaksa merindukan. dengan near death experience? atau mungkin kalau misalnya hidup manusia itu evolusi gitu ya, berarti kan ada awal ada akhir gitu. Berarti kalau merindukan berarti kan ingin menuju kembali ke inti yang awal berarti kan. Tapi itu kan regresif, bukan progresif. Ya, regresif. Tapi itu kalau itu core gitu penggerak. Tapi itu semacam keinginan untuk menggamit inti, menggamit the wholeness kali ya. Ada unsur itu mungkin. Kalau evolutif itu kembang itu bukan linear, kembang. Kalau misalnya udah jauh kan berarti dia pengen tahu lagi intinya apa sih gitu. Justru kan unsur pertumbuhan itu akumulatif. Justru karena itu. Jadi semacam pilgrimage. Artinya menggamit kembali bagian dari diri, tendensi untuk apa ya, utuh atau apa ya, barangkali ada unsur itu juga sih. Meskipun dalam depression sebenarnya itu lain lagi karena tidak personal ya. Masalahnya tuh regresinya atau retrogresifnya itu impersonal kalau dalam dunia kultural ataupun kalau tadi kan bagaimana mengambil lagi masa-masa kecil saya gitu kan. Nah, kalau Itu rekoleksi berarti. semacam recollect ourselves, nah itu tuh tendensi untuk menjadi utuh. Tapi kalau dari dunia modern kita dipaksa, nah itu something externally imposed, tidak relevan sama gue, gitu kan ya. Sepatu lancip tahun 50-an itu tiba-tiba harus menjadi penting. Nah, itu tuh apa tuh ya namanya? Ya desire lah. Rada lain. Kadang-kadang itu betul-betul mengada-ada gitu. Kadang-kadang mengada-ada. Tapi justru misalnya ambil contoh konkret di arsitektur gitu ya, hal-hal seperti keinginan ini kan justru yang jadi masalah kan. Semua orang balik lagi ya, needs apa kebutuhan utamanya gitu kan. Tapi sementara keinginan yang memang harus terjadi gitu, yang pasti akan terjadi itu bisa diperdebatkan. Justru dikeluarkan ya, karena aspek mikirnya kebutuhan. Tapi siapa yang butuh rumah gaya Jawa yang lama itu? Dalam hal siapa yang butuh sebenarnya? Kecuali Nah kalau kebutuhan dalam tanda petik rasionalitas efisien pula gitu. Memang banyak rumah zaman dahulu barangkali bukan rasionalitasnya bukan rasionalitas efisiensi, tapi rasionalitas mistik itu yang lain lagi gitu. Yang dalam beberapa hal mungkin tidak efisien. Atau pertanyaannya apakah kebutuhan itu evolutif juga gitu? Hanya keinginan aja yang evolutif atau kebutuhan manusia kita tuh? Saya kira juga evolutif. Kebutuhan pun. Kalau dikaitkan dengan pemasaran arsitektur, kita kan secara gampang itu kan ada 3 hal ya di dunia desain dan arsitektur. Perubahan dari form follow meaning, form follow function, form follow fun gitu. Dulu bentuk-bentuknya memang kita nggak efisien, tapi memang ini ya apa meaningful secara mystically, religiously meaningful. Yang mengubah itu kan Bauhaus dan namanya tiba-tiba jadi form follow function gitu. Itu pun, tapi banyak hal yang tadi artifisial sudah menjadi kebutuhan sekali. Ya, Kayak handphone gitu. HP, kulkas yang dulu ya untuk banyak orang kan nggak butuh-butuh amat sih. Tapi sekarang mampus lah kita nggak ada kulkas, nggak ada HP gitu. Betul ya. Itu sebenarnya kebutuhan pun orang berevolusi. Kayak itu apa ya Pak? Manusia tuh dia ingin menciptakan solusi bagi permasalahan hidupnya. Tapi ketika dia ciptakan solusi itu dia bergantung pada yang dia ciptakan. Iya, dia bergantung pada yang diciptakan. Nah itu kutukan dari imajinasi kreatif. Saya kira memang betul itu bikin kita muter-muter terus. Dulu rasanya kita kalau enggak apa sih, kalau sekarang kan orang mau ketemu di mana bisa telepon kapanpun gitu. Dulu kita
bisa begitu sederhana aja pergi terus telepon tadi cari teman ini dia telepon di sini, oh iya, nah, gitu. Sekarang tuh begitu merasa bersalah ketika HP nggak diangkat, kenapa sih nggak diangkat, nah gitu. Tiba-tiba tuh semua menggedor. Iya. Dari itu kita kebutuhan pun dibentuk ya, memang berevolusi. Pak, kalau melihat dari pola perjalanan pemikiran barat seperti itu, ya Pak, ada pada saat fase mereka begitu mengandalkan rasionalitas gitu ya, yang tiba-tiba baru pada sila tuh sampai dari dulu tiba-tiba hasrat ya kayak gitu. Mereka seperti bermain dari ujung ke ujung dan selalu nanti akan lahir yang paling rasional, nanti yang paling selalu seperti itu ya Pak, tabiat ini ya. Khususnya dunia barat ya. Khususnya dunia barat tuh saya kira bang agak beda dengan dunia ya timur dalam arti apa gitu di luar the west and the rest lah gitu ya. Itu Ahmad Yasin kayaknya nggak tahu. Nah itu saya tahu ada banyak kritik terhadap yang namanya klaim-klaim yang namanya ketimuran whatsoever. Tapi ada saat kita membutuhkan kategori yang gampangan kayak gitu ya. Tapi bahwa misalnya tendensi dunia barat itu ekstrem-ekstrem ya, saya kira itu iya. Karena karakteristik either or itu ya. Iya, bahwa ada karakteristik seperti itu. Kalau melihat itu either this or that gitu. Atau ini atau itu, gitu kan ya. Yang memang gitu loh. Kalau melihat kenyataannya sejarahnya tuh pagi kesini, pendulum gitu kan, kayak pendulum apa namanya, kesini, situ berat, tadi kesini, kesini. Itu tuh kerasa sekali orang dunia barat. Jadi antara misalnya orientasi tadi yang materialistik sekali, tiba-tiba spiritualistik sekali, nanti ke situ lagi, itu baliknya kayak gitu ya. Rasionalitas, perasaan rasionalitas terus. Itu berasa dibanding dengan kenyataan perkembangan di dunia yang lain ya. Di dunia barat. Itu dalam dunia Jawa tapi juga Asia yang lain kan umumnya bagaimanapun balance itu tuh kuat ya, maunya ke arah keseimbangan itu kuat, sedemikian sampai tampaknya tidak agresif karena yang namanya balance kan balance aja gitu kan. Tidak tampak agresif. Kalau ekstrem itu kan selalu jadi itu balance, harmoni, kata-kata kunci kayak gitu membuat dunia barat saya kira memang tidak cukup akrab dengan dan bagi mereka, bagi dunia barat ini ekstrem ya, ekstrem materialistik, idealistik ataupun lah seperti itu, ekstrem ke ketuhanan gitu, ekstrem ke kemanusiaan gitu kan, sekular habis gitu. Tapi waktu masa abad pertengahan juga udah surgawi habis gitu kan semua. Sekarang ketika ditarik semua orang nggak ada Tuhan, tidak perlu. Nah gitu sekarang baru seperti yang mencari imbangan sekarang apa ya? Di dunia barat sepertinya gejolak tuh nggak segitu amat gitu, up and down gitu. Ya itu harus nama harmoni, harus nama balance, harus nama yin yang dalam yin ada yang ada gitu lah selalu itu. Atas nama ngono ya ngono, nek ocak ngono. Jadi tidak agresif, dan sekarang dunia non barat belajar agresif. Nah, sudah kayak Cina sekarang, itu deh ekstrem lagi. Dunia Jawa sekarang juga ekstrem lagi. Ya ternyata tidak agresif itu kalah masalahnya gitu kan. Tidak agresif itu ternyata ketinggalan. Dan saya kira Indonesia sekarang baru bingung juga gitu, sok harmoni, sok balance gitu. Jadi akhirnya jadi mediocre sekali dalam segala hal gitu ya, mediocrity itu, kesedang-sedangan itu serba cukupan saja gitu. Nah kata kunci untuk orang Indonesia kan cukup kan, lumayan. Bagus sih kalau jalan lumayan. Sampai nyaris secara psikologis nyaris takut loh untuk bilang
Gimana ujian lu? Keren! Edan! Itu kok kayaknya sok banget, kayak bagus ya. Jadi lumayan itu jawaban yang paling rendah hati. Benar, saya kira kita ada takut loh terhadap ekstrem-ekstrem itu. Meskipun sekali kepepet, jadi ekstrem, meledaknya udah bilang ya. Sekali kita ngamuk gitu karena terdesak, itu juga di luar nalar gitu. Kalau perlu kepala jadi bola gitu kan, tendang-tendangin gitu. Kayak mau. Oke, nah kita lanjutkan lagi dengan Schiller. Schiller dia melihat evolusi dalam dunia manusia itu pergerakan kalau menurut dia modern itu hakikat menjadi modern. Ini tetap modern ya, meskipun bukan anti rasionalitas, tapi dia memprioritaskan imajinasi dan perasaan. Tapi bagi dia kemudian konsekuensinya modern itu berarti pergeseran dari pola mimesis mimesis pra-reflektif ke reflektif kreatif otonom. Masih ada unsur Kant-nya juga ya? Iya, ada sisa-sisa Kant ya. Otonominya dulu ke pola reflektif kreatif otonom. Reflektif, kreatif dan otonom. Ya, ini memang masih menggunakan Kant ya, karena bagi Kant menjadi modern itu jadi keluar dari kerangka heteronom ke sikap otonom gitu. Dari kerangka ditentukan oleh semua yang di luar saya heteronom, tapi kemudian ke arah otonom, semua dari saya sendiri yang menentukannya dari dalam diri saya sendiri. Bukan masyarakat, bukan juga Tuhan yang menentukan sikap saya. Harusnya adalah saya sendiri, renungan saya sendiri, kreativitas saya sendiri. Yaitu menjadi modern itu. Tadinya itu mimesis. Dalam masyarakat pramodern itu orang meniru perilaku orang lain, gitu kan ya. Meniru alam, meniru. Persis seperti dunia kanak-kanak. Dalam dunia kanak-kanak itu juga gitu. Anak-anak juga melakukan segalanya dengan cara meniru. Meniru orang tua, meniru teman-teman, meniru orang yang lebih dewasa kan. Dan banyak hal tidak disadari. Tapi menjadi modern itu semua harus disadari, diciptakan oleh sendiri, ditentukan oleh sendiri. Gitu. Jadi seluruh kehidupan adalah ciptaanmu sendiri. Gitu. Idealnya orang modern itu. Lebih eksplisit lagi, ciptaan imajinasi kreatifmu. Your whole life is the creation of your own creative imagination. Gitu. Nah ini memang agak mendasar kira-kira para pemikir romantik ya. Nanti Nietzsche juga kira-kira seperti itu. Nietzsche. Kehendakmu, gitu kan ya. Kehendakmu yang mesti mengelola hidupmu. Kehendakmu sendiri, kehendak untuk menaklukkan orang lain, menaklukkan hidup. Jadi kita membalik itu, bukan kehendakmu yang terjadi tapi kehendakku. Kalau pakai cara doa orang Kristiani kan gitu. Biasanya kan kehendakmu yang terjadi gitu kan ya, kehendak itu sekarang tidak. My
own will. Gitu. Doanya berubah. Ya? Doanya berubah. Manusia menjadi tuannya sendiri. Itu jadi segala tata nilai dan segala macam itu kalau diyakini oleh Schiller dalam seni, filsafat, agama segala macam itu adalah produk dari kemampuan kita sendiri, imajinasi kreatif kita sendiri. Sampai hari ini, terutama lewat gelombang postmodern ini malah menjadi aktual kembali omongan-omongan. Melalui Nietzsche, maka para pemikir dari zaman romantik ini menjadi aktual kembali. Kita tahu kritik atas kemodernan seluruhnya dalam postmodernisme itu sebagian besarnya memang diinspirasikan oleh Nietzsche. Meskipun lewat jarak waktu yang panjang. Saya kira begitu ya.